Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, marilah kita mencoba mempelajari tentang kehebatan kapal laut. Di antara sekian banyak alat transportasi, kapal laut termasuk alat yang istimewa. Di antara keistimewaan kapal laut, satu adalah banyak disebut dalam Al-Quran. Ada sekitar 10 ayat dalam Al-Quran yang menyebut kata kapal laut atau sejenisnya bahtera. Al-Baqarah ayat 164 menyebutkan bahwa kapal laut yang berlayar di laut merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Jasiyat ayat 12 menyebutkan bahwa kapal laut bisa berlayar di laut karena Allah sudah menundukkan laut agar bisa dilewati oleh kapal laut. Itulah beberapa ayat yang menyebutkan tentang kapal di dalam Al-Quran. Kehebatan yang lain dari kapal laut adalah berhenti dan berjalan di tempat yang ditentukan. Kapal laut hanya berhenti di pelabuhan yang sudah ditentukan baginya untuk berhenti. Dia pun akan berjalan sesuai dengan jalur dan waktu yang ditentukan. Bisakah kita meniru perbuatan kapal laut itu untuk berhenti di tempat yang kita disuruh untuk berhenti? Pada waktu azan, kita berhenti dari pekerjaan kita untuk melaksanakan sholat. Syukur-syukur bisa di masjid. Begitu juga kita jangan berhenti di tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh Allah, tempat-tempat yang mengandung maksiat, tempat-tempat yang hanya akan membuat kita berdosa. Tirulah kapal laut yang berhenti di tempat yang sudah ditentukan untuknya. Kelebihan kapal laut yang lain adalah fokus pada tujuannya. Kapal laut tidak akan membelokkan arahnya karena pemandangan yang indah ditemui perjalanan. Walaupun ada ikan-ikan yang indah yang ditemui di jalan, kapal laut tak akan merubah arah tujuannya. Bisakah kita fokus pada tujuan kita? Tujuan kita yang utama seharusnya adalah surga atau akhirat. Walaupun sepanjang perjalanan menuju surga dipenuhi dengan banyak godaan yang bisa melenakan kita, semestinya kita tidak sampai terlena melalaikan tujuan kita dari surga. Dalam mencapai surga, jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai karena perbuatan kita kepada orang lain, perjalanan kita ke surga dibatalkan oleh Allah. Kehebatan kapal laut yang selanjutnya adalah berguna bagi banyak orang. Cobalah sesekali pergi ke pelabuhan, saksikan banyaknya orang yang menunggu kedatangan kapal laut. Kapal laut banyak ditunggu oleh orang karena dia berguna mengantarkan orang menuju tempat yang dituju. Bisakah kita menirunya?
menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Rasulullah menjelaskan, khairukum anfa'ul linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak gunanya bagi orang lain. Bisakah kedatangan kita ditunggu oleh banyak orang karena kita membawa manfaat bagi banyak orang? Jangan sampai seperti sebaliknya, kedatangan kita malah disesali oleh banyak orang karena hanya menimbulkan masalah bagi orang lain. Pelajaran selanjutnya adalah berani menghadapi tantangan. Dalam perjalanannya, kapal laut tidak selalu menemui laut yang tenang ataupun air laut yang menyenangkan. Tidak jarang mereka harus menghadapi badai, gelombang yang tinggi, serta angin laut yang keras. Begitu juga dalam kehidupan kita, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ada tantangan yang berupa harta, tantangan yang berupa tahta. Jangan sampai kita tenggelam karena harta, karena tahta. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan keluargamu melalaikan kamu dari peringatan Allah. Jangan sampai karena kita sudah banyak harta itu melalaikan kita dari Allah, ataupun karena kesusahan mencari harta membuat kita berani melawan tantangan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, berjalan dengan orang yang setujuan. Kapal laut hanya mengangkut orang-orang yang searah dengannya. Dalam kehidupan, kita akan menemui banyak macam-macam orang. Ada yang searah dengan kita, ada orang yang malah menghalang-halangi kita dari arah kita. Carilah orang yang setujuan dengan kita, sehingga perjalanan kita akan menjadi lebih mudah menuju surga Allah. Allah menjelaskan, memerintahkan, hai orang-orang yang bertakwa, untuk hidup bersama dengan orang-orang yang benar. Kalau kita hidup di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, sedikit banyak kita akan terpengaruh untuk menjadi tidak baik juga. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari kapal laut. Wallahu a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.